Uh, Kejadian 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habil. Ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Amin. Ayat 4. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. 5. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Amin. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Amin. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Amin. Ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set dan Enos. 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama adiknya. 18, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyal, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Amin. Kejadian ayat 19, Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada yang melahirkan Siabal, dialah yang menjadi bapak. Di unmute, Bu Ratna. Kayaknya tadi termute. Oh ya, termute ya Bu. Sorry ya, saya ulang ya Bu ya. Iya. Oke, ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak.
semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Lanjut Bu Sinta, Oh ayat ya, 22. ayat 22. Gila juga melahirkan anak yakni Tubal, Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Ayat 23. Berkatalah berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, ada ada dan Jila, dengan dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataan itu. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Terima kasih. 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Amin. Lanjut. Kejadian. Saya kan, Bun? Iya betul, Gabriel. Kejadian 5 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan demikian. Laki-laki dan perempuan diciptakannya, mereka ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat 6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. 7. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kanan. Ayat 10. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Ance, Jadi Enos mencapai. ayat 11 ya. Ya. Ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalael. 13. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalael, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Bu Ellen, ayat 14. Kejadian 5 ayat 14, 3 ayat. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun,
ia memperanakan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Ya. Bu Lorita. Ya. Ayat 21 ya? Ayat 17, Bu. Sorry. 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. 19. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Bu Haryadi mau ikut baca di Kejadian 5 ayat 20 sampai 22. Bisa di-unmute? Ibu Haryani ikut baca atau tidak? Atau nyimak? Saya lanjut ya. Kejadian 5 ayat 20. Dan Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. 22. Dan Henok juga bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Lanjut Bu Yersi. Baik, ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 25. Setelah Mutasalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ia memperanakan Lamek. Amin. 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lameh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. 28. Setelah lama hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Amin. Di unmute Bu Linda. Oh Mic-nya iya, ya. ya, maaf. Saya ulang kembali ayat 29, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat 30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Amin. Kejadian 6 ayat 32, demikian firman Tuhan. Setelah berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 6 ayat 1. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Amin. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun. Saja. 4, pada waktu itu orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya.
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah yang orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Amin. 5. 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Bu Ratna di unmute ya. Oke, ya. Eh, ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Bu Sinta di unmute. Mic-nya Bu Sinta dibuka. Dibuka lagi Bu, ketutup. Eda Sinta dibuka lagi mute-nya. Ya, Udah ya, udah. ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terima kasih. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Amin. Kejadian 6 ayat 17. Firman Tuhan demikian. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya dipelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Amin. Ayat 20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. 22. Lalu Nuh melakukannya semua itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Kita lanjut ke Matius 3 dan 4. Perjanjian baru. Matius 3. Ya, kita lanjut ke Matius 3 dan 4 ya. Ya. Silakan lanjut, Ibu Renti. Matius 3 ayat 1. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Amin. Bu Ance. Yohanes. Ayat 4. Ya, Matius 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Amin. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amin. Bu Lili mau ikut baca ayat 10. Bu Lili? Ya, Ya. ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12. Alat penampik sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus dibaptis. Sudah ya? Sudah, 3 ayat. Yesus dibaptis Yohanes. 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Amin. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 4 ayat 1. Matius 4, pencobaan di padang gurun. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Amin. Lanjut, Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perhatikanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Amin. Ayat 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Ayat 21. Dan 20. setelah Yesus, ayat 20. 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Amin. Bu Sinta. Ya, Yesus mengajar menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan.
Amin. Ibu-ibu kita sudah selesai ya membaca 5 pasal. Kita akan bersaat teduh dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bu Lorita. Silakan Bu Kristi untuk musik saat teduhnya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ku serahkan hidupku hanya bagimu.
Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Iya, ibu-ibu. Baik, silakan saya beri sesi ini ke Bu Lorita. Bu Lorita, saya copy dan masukkan pertanyaannya di chat ya. Jadi Ya, ibu-ibu bisa melihat. Silakan Bu Lorita. baik Ibu-ibu. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel? Sebentar, chatnya tadi mana? Oh, ya. Mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel sedangkan Kain tidak? Ini terdapat di Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Saya ingin mengumpulkan pendapat ibu-ibu. Jawabannya nggak usah takut salah ya. Ini nggak ada salah dan benar. Jadi ini kita diskusi. Eh, Pendapat ibu saya hargai. Jadi silahkan kita kumpulkan berbagai macam jawaban di sini. Ibu Sinta ya. Iya Ibu Ibu. Sinta? Ya, silahkan Ibu. Saya nyimak aja dulu ya Ibu-ibu. Maaf ya Oh, Ibu-ibu. iya, silahkan. Baik, saya Bu. Tadi BRC. pertanyaannya ya, Ibu, Ibu siapa? kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Kain ya Bu ya? Habel. Habel. Oh, Habel. Bukannya Kain ya Bu ya? Habel. Kenapa Tuhan mengindahkan ya Bu ya? Mengindahkan itu sama dengan menghargai atau Oh, apa betul ya? betul. Ya, Ibu Karena Yersi, ya, Ibu, pendapat Ibu karena bagaimana? kalau jawaban saya eh, simpel aja, karena persembahan Habel sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mm-mm. Gitu ya Bu ya. Karena persembahan Habel sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang lain mau jawab apa? Ibu, saya mau coba, Bu. Ya, Bu Ellen. Oke. Eh, Kenapa persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan? Karena di sini Habel mempersembahkan binatang yang mungkin karena Habel itu masih anaknya Adam dan Adam itu dulu itu dekat sekali dengan Tuhan. Kemudian Adam ditolong waktu jatuh ke dalam dosa uh, dengan Tuhan mempersembahkan membunuh binatang untuk bulunya itu dipakaikan menjadi pakaian buat Adam menutupi tubuhnya Adam dan Hawa. Jadi di situ Adam pasti mengajarkan anaknya bahwa kalau berbuat salah kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup. Yang hidup itu berarti hewan yang
ketika dia dibunuh dipersembahkan ada darah tercurah untuk menghapus dosa kesalahan gitu. Itu yang saya uh, menurut saya gitu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Ellen. Ibu Ellen sudah mulai lengkap. Coba kita tambahkan lagi, ada ibu-ibu lain yang mau menambahkan lagi. Saya Bu. Ibu Lolita saya coba. Ya, iya Bu Eka. Oh, nggak apa-apa Ibu Lampita dulu aja. Bu Lampita. Oke. Kalau saya pikir gini, ketika Habel mempersembahkan korban dengan daging domba yang berlemak dan dia mempersembahkan dengan hati yang penuh sukacita dan dia sungguh-sungguh menyerahkan ke Tuhan dan dia memilih eh, binatang yang terbaik. Sedangkan Kain mempersembahkan karena dia petani ya, dia persembahkan tetapi bukan dengan hati yang penuh tapi dengan setengah-setengah. Begitu kira-kira, Bu. Ya, jadi mengenai hati. Jadi Habel mempersembahkannya dengan sukacita dan dengan sepenuh hati. Tadi Ibu Ellen mengatakan ini karena didikan orang tua. Pasti Adam dan Hawa pernah menceritakan kejadian ketika kejatuhannya ya. Ada lagi tadi Kak Eka ya? Ya, Ibu Eka silakan. kalau menurut saya Tuhan itu kan menyelidiki hati ya. Dia tahu kedalaman hati kita, setiap manusia ciptaannya. Dan sepertinya Tuhan tahu hatinya si Kain gitu loh, ketimbang hatinya Habel. Sehingga Tuhan menerima persembahan Habel bukan karena bukan karena apa yang dipersembahkan, tapi Tuhan melihat hati kedua kedua anak Adam ini gitu loh. Eh, ada yang berkenan kepada Tuhan dan ada yang tidak karena Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan tahu bagaimana sifatnya si Kain ini gitu. Sehingga Tuhan mengindahkan persembahan Habel ketimbang Kain gitu. Mungkin hampir mirip sama bulan pita ya. Ya, Itu sih dari jadi Tuhan melihat hatinya Habel. Ada ya. lagi Ibu-ibu? Satu lagi Ya, untuk saya Ibu. ya Bu Linda. Ya, terima kasih. Saya akan coba ya. Di sini Habel itu mengerti akan apa yang harus diberikan kepada Tuhan, apa yang teristimewa, sehingga dia di sini memberikan persembahan dari anak sulung kambing dombanya beserta lemak-lemaknya. Pasti kambing dombanya ini adalah kambing domba yang paling terbaik yang dia punya. Eh, jadi yang juga boleh dikategorikan yang tidak ada cacat celahnya karena dia tahu kepada siapa dia harus memberi. Jadi Habel ini benar-benar sangat menghormati Tuhan dan juga sangat mengasihi Tuhan dan yang paling teristimewa dia mengerti kepada siapa dia memberikan persembahan ini. Hanya itu saja, Bu. Terima Iya, kasih. jadi sudah lengkap. Kita dapat jawaban yang bisa berapa halaman gitu ya dari ibu-ibu ini kita kumpulkan. Jadi intinya saya rangkum ya, karena Tuhan melihat hati dan karena Habel melakukannya berdasarkan iman, sedangkan Kain tidak. Dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa merahasiakan peristiwa kejatuhan mereka di Taman Eden kepada kedua anaknya, Ibu-ibu? Tentu tidak. Tadi Bu Ellen sudah katakan, pasti orang tuanya pernah menceritakan kejadian itu kepada anak-anaknya, dan untuk menghapus dosa harus dengan darah yang dicurahkan. Jadi Kain dan Habel ini sudah mendapatkan didikan rohani dari orang tuanya tentang siapakah Allah yang mereka sembah. Terbukti Kain dan Habel memberikan persembahan, cuma ada perbedaannya mengenai jenis yang dipersembahkan. Kalau Kain karena seorang petani dia mempersembahkan hasil panennya. Habel seorang gembala dia mempersembahkan anak sulung kambing domba.
Nah, kenapa anak sulung? Tentu ada artinya ya secara ini ya di Alkitabiah ada sulung anak sulung. Karena Tuhan Yesus sendiri dikatakan yang sulung ya dari kita. Kemudian ketika kedua kedua korban itu dibakar, api mana yang lebih besar menyala dan lebih banyak asapnya? Ya, kalau kita lihat hewan itu kan ada lemak-lemaknya. Nah, lemak-lemak ini kan seperti minyak. Kalau dibakar, tentu apinya akan semakin besar menyala dan asapnya semakin membumbung tinggi. Kemudian kalau buah dan sayuran yang kandungan airnya banyak dibakar, tentu apinya langsung mati. Apinya nggak bisa sampai membesar dan nggak menghasilkan asap. Nah, kejadian ini membuat Kain melihat seolah-olah persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ada kecemburuan. Ya, nah kita langsung ke pertanyaan nomor 2, ada hubungannya ini, ada lanjutannya. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita perlu menjaga hati dari Kejadian 4 ayat 5 sampai 8? Silakan Ibu-ibu, kita lihat hatinya Kain bagaimana di ayat 5 sampai 8. Ada ibu-ibu yang mau berkomentar? Shalom. Ya, silakan Ibu Ibu Martense. Ibu Iya, Martense. terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Lorita. Ah, meneruskan apa yang didiskusikan tadi di pertanyaan pertama, mengapa kita perlu menjaga hati? Karena dari hati kita ah, terpancar kehidupan di bagian firman Tuhan yang lain. Kenapa? Karena tadi kita lihat apa yang ada dalam hati Kain. Hati Kain itu penuh dengan ah, marah, panas hati sehingga mukanya muram. Ah, di Alkitab tidak mencatat tentang persembahan yang seperti kita di sekolah minggu, di buku-buku sekolah minggu atau buku pelajaran itu, bagaimana di sebuah mezbah itu dibakar, lalu ada asap yang membumbung. Di Alkitab tidak ada gambaran demikian, tetapi entahlah kenapa sekolah dan juga buku-buku pelajaran itu memakai gambaran demikian. Tetapi di sini saya mau bilang bahwa apapun yang kita persembahkan dengan latar belakang pekerjaan kita, baik peternak, petani, gawai, apa saja yang kita persembahkan, hendaklah dengan dia. Kenapa? Bukan hanya saja yang ada sulungnya, Bu, tetapi ada uh, buah sulung. Buah sulung itu buah yang pertama uh, di di waktu itu belah dia pertama itu yang selalu kita persembahkan kepada Tuhan secara Terpental, Ibu Terpental. Martense. Oh, ini muncul lagi. saya di Timor, kami setiap tahun itu ada doa panen, tetapi di setiap musim itu ada jika kita punya pohon pisang. Buah pertama di musim ini sebelum kita makan, kita bawa dulu ke buah sulungnya dibawa dulu ke gereja sebagai persembahan sulung. Jadi di sini tidak semerta-merta hanya hewan, tetapi apapun yang kita bawa, termasuk seperti sekarang kalau kita bekerja sebagai pengusaha, kita bekerja sebagai pegawai,
Nah, hasil pertama kita yang sulung itu yang harus kita persembahkan. Nah, Kain ini tidak. Kain ini ah, mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Sebagian. Jadi dia tidak mempersembahkannya seutuhnya semuanya yang terbaik, tetapi dia memberi sebagian itu berarti hatinya itu masih setengah-setengah. Jadi kalau kita memberi persembahan, hendaklah kita memberi dengan hati yang suka dan juga hati yang rela. Kadangkala kan kita kasih persembahan kita memberi dengan hati setengah, hati yang bersungut-sungut. Itu saja sih, Bu, yang saya bisa Iya. Jadi bagikan. Ibu Martense menjawab nomor 1 dan 2 sekaligus ya. Ya, Bu. Ada lagi yang lain? Nomor 2, mengapa kita perlu menjaga hati? Ada lagi kah? Kelihatannya hampir sama semua jawabannya dengan Ibu Martense ya. Karena tadi Ibu Martense sudah menyebut Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana kondisi hati kita itu bisa memancar di wajah kita. Karena Kain tidak menjaga hati, maka dosa sudah menjerat Kain. Tuhan katakan dosa sudah mengintip dia. Nah, dosa itu sumbernya dari hati dan pikiran, lalu melahirkan perbuatan. Nah, pentingnya kita menjaga hati kita, sebab jika hati kita panas, maka wajah kita terlihat muram atau menyimpan amarah. Kain merasa iri hati terhadap Habel sebab persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Kain merasa kesal pada Tuhan karena menganggap Tuhan telah pilih kasih. Dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Mengapa Tuhan bertanya pada Kain? Padahal Tuhan sudah tahu bahwa Kain membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 9. Siapa yang mau jawab? Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Padahal Tuhan udah tahu kan ya. Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ini kalimatnya sebenarnya kalimat yang sopan tidak ibu-ibu? Tidak sopan ya? Tidak sih. Tidak. Ya, ada yang mau coba Ya, menjawab? ya untuk mengetahui kejujuran Kain sebenarnya Ibu ya. Ya, Enggak. lalu Ibu Linda kelihatannya mau jawab tuh Ibu Linda. Iya, tadi sama tuh dengan Ibu Joti tadi untuk melihat kejujurannya hatinya ya. Dan Iya, juga di sini juga Tuhan mau melihat apakah dia peduli juga ya sama adiknya itu. iya. Jadi eh, ternyata di sini jawabnya aja sudah terjadi dengan tidak kesopanan. Kan jawabnya saya jawabnya dia dia tidak tahu gitu kan. Padahal sementara juga tahu Tuhan bahwa dia tahu gitu kan. Itu Ibu Lorita. Ya, terima kasih Bu Linda. Ada lagi Bu yang lain mau jawab? Mungkin Saya, berbeda versi jawabannya. saya coba, Bu Bu Lorita. Eka. Eh, Tuhan itu benar seperti Bu Joli tadi bilang, kayak mengetes kejujurannya si Kain ya. Dan juga Tuhan mau lihat respon hatinya gitu loh. Respon hatinya gimana dia? Ternyata dia memang seorang pribadi yang nampaknya emosian ya. Kayaknya kalau zaman sekarang apa ya, orangnya keras kepala gitu ya. Jadi rada susah dibilangin juga sepertinya. Dan punya sifat yang sepertinya tidak berkenan kepada Tuhan karena dari jawabannya juga malah kayak menantang Tuhan ya. Di ayat 9 firman Tuhan kepada Kain kan tanya di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjadi penjaga adikku. Nah, di situ menampakkan bahwa Kain ini
memiliki sifat yang keras kepala dan emosian gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang karakter dari Kain itu orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi sebenarnya Tuhan udah tahu bahwa Habel sudah dibunuh. Halo, ada yang bicara tadi? Enggak, lanjut Bu, saya sudah Oh, mute tadi. oke. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dengan Habel, tapi Tuhan ingin menguji Kain, apakah ia jujur atau tidak. Ternyata udah membunuh, yang kedua dusta. Itu biasanya yang terjadi adalah satu dosa menarik dosa yang lain masuk. Itu yang saya pelajari ya dari dari berbagai pengalaman orang lain. Satu dosa menarik dosa yang lain masuk. Udah membunuh, yang kedua tidak jujur. Nah, kemudian ia mendustai Tuhan. Jawaban Kain kepada Tuhan, kalimatnya itu, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah, ini terkesan tidak menghormati Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Kain sedang merasa kesal pada Tuhan karena menganggap Tuhan pilih kasih. Ia merasa Tuhan lebih mengasihi Habel karena persembahan Habel berupa lemak domba. Di sini kita dapat melihat bahwa Kain tidak mengenal siapa Tuhan itu, Kain tidak mengenal karakter Tuhan, Kain tidak bergaul dengan Tuhan, Kain tidak tahu bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, Kain tidak tahu bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kain tidak tahu bahwa Tuhan itu kudus, adil, benar, berkuasa, dan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Nah, itu yang membuat Kain bisa terjerat ke dalam dosa karena tidak menjaga hatinya. Nah, pertanyaan keempat sekarang. Alasan apa yang membuat Tuhan memilih Nuh untuk membuat bahtera? Ini kayaknya pernah kita bahas waktu kita baca perjanjian lama ya. Ada yang mau jawab ibu-ibu? Di Nuh, kejadian 6, kejadian 6. di kejadian 6, iya. Karena Nuh orang yang benar dan tidak bercela. Nuh bergaul dengan Allah. Ya enggak? Iya, ayat yang Yang lain? ke-9 jawabannya. Karena Iya. Nuh orang yang saleh dan benar, ia hidup tidak bercela dan Nuh hidup Nuh bergaul bergaul dengan dengan Allah. Allah. Nah, pertanyaan yang terakhir, ini ada cabang 3. Ini tentang pencobaan di padang gurun. 5A, ada 3 cobaan ya. Kita satu-satu dulu cobaan yang pertama. 5A, mengapa pada cobaan ke-1 Yesus diminta mengubah batu menjadi roti? Matius 4 ayat 3. Silakan ibu-ibu. Pasti banyak banyak versi jawaban. Silakan. Belum, saya coba ya, Bu. Akan siapa yang bicara ini? Bu, Ma- Martin C, Bu. Ibu Martensi. Iya, di pencobaan yang pertama itu berbicara soal perut. Ah, iblis selalu mencoba manusia. Suaranya putus-putus, Satu, Ibu. Suaranya putus-putus. sudah jelas, Kak, Bu? Nah, coba coba bicara lagi. Nah, ya. Pencobaan yang pertama itu soal perut. Kenapa? Karena manusia rentan ah, halo Bu. Ya, dengar Bu, dengar silakan. Iya. Karena manusia rentan ah, melakukan apapun demi kepuasan perut. Manusia bisa melakukan apa saja agar agar perutnya terisi. Ah, yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus ketika Yesus sedang berusaha, iblis berusaha untuk menawarkan dan ternyata Yesus tidak
tergoda dengan hal demikian. Ah, menurut saya, dengan cobaan yang pertama ini, mau memberi ah, saya ah, pesan bahwa ah, kalau hanya sekedar urusan perut pun kita tidak perlu ah, takut kekurangan karena ah, yang menyediakannya bukan iblis, tetapi Tuhan yang menyediakan bagi kita. Itu untuk cobaan pertama, Bu. Saya coba Ya, berikan. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Martenses. Ada lagi Bu-ibu? Tadi Bu Martense bilang bahwa yang diserang itu adalah perut, ya, karena semua orang membutuhkan makan. Silahkan yang lain, karena apa? Kalau ibu-ibu perhatikan, ini ada levelnya. Cobaan 1, 2, dan 3 ada levelnya. Iblis menyerang dari level yang terendah dulu. Silahkan, ada yang mau jawab? Oke, saya coba ya, Bu ya. Ya, Ah, ah. Bu Ratna ya. Iya, ah, ah. Nah, Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti oleh iblis pada percobaan yang pertama di padang gurun. Kalau kalau saya lihat dari Alkitab sih kayaknya tujuannya kayaknya iblis menggoda Yesus ya supaya Yesus itu tunduk pada keinginan daging dan meragukan statusnya Yesus itu sebagai anak Allah. Pas dari situ kan Yesus menolak godaannya kan. Dia berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan jasmani, tetapi juga dari firman Tuhan. Nah, itu sih kayaknya sih ya. Kalau kata saya mencobain Yesus meragukan statusnya sebagai anak Allah dengan menyuruh batu menjadi roti gitu loh. Ah, iya. Terima kasih Bu Ratna. Jadi kalau kita lihat ayat 2, ayat sebelumnya, itu kan dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Waktu hari pertama dan seterusnya, iblis udah ngintip, udah ngeliatin. Di hari yang ke-40, dia berpikir ini lagi lapar-laparnya. Pasti dia mau nih ngubah roti jadi, ngubah batu jadi roti. Nah terus kemudian oleh iblis menyerang kebutuhan jasmani dulu. Jadi kita lihat ini level yang terendah, yang diserang adalah kebutuhan jasmani, yaitu memerlukan makan atau hawa nafsu ya. Nah, iblis berpikir tentu Yesus akan melakukan karena ia sangat lapar. Tapi perhatikan pada kalimat awalnya dikatakan, jika engkau anak Allah. Nah, ini ada maksudnya kenapa iblis menggunakan kalimat ini. Jika engkau anak Allah. Ini adalah kalimat serangan yang menyerang identitas Yesus sebagai anak Allah. Tadi benar Bu Ratna katakan meragukan siapakah Yesus itu. Ya, kalau jadi iblis berusaha menggoyahkan keyakinan identitas Yesus sebagai anak Allah karena iblis berpikir tentu Yesus akan membuktikan kepada iblis bahwa dialah aku anak Allah. Nah, coba buktikan. Pasti kan begitu kan? Nah, karena anak Allah itu punya kuasa ilahi. Jadi coba buktikan. Nah, untungnya Yesus nggak terjerat, tidak termakan oleh hasutan. Kata jika ini yang diucapkan iblis ini memiliki makna keraguan terhadap Yesus, supaya Yesus mau melakukan perintahnya. Nah, puji Tuhan, Yesus tidak menuruti perintah iblis, justru menyerang balik dengan firman Tuhan. Ya, iblis menggunakan sebentar. Di cobaan yang pertama, dia memerintahkan mengubah batu menjadi roti itu bukan ayat yang diucapkan iblis. Ya, jadi iblis tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan firman, tetapi di sini di cobaan 1 Yesus sudah melawan dengan menggunakan firman, yaitu di dalam Ulangan 8 ayat 3. Kita baca ya, Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Karena kalau kita baca Efesus 6, ayat 16 sampai 18 tentang perlengkapan senjata rohani, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Kalau ibu-bu lihat
gambar di gambar-gambar kan suka ada ya tentara Romawi ini ketopong pakai helm, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh firman Allah, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini yang digunakan Yesus adalah pedang, pedang roh yaitu firman Allah. Nah, cobaan yang pertama Yesus berhasil menang, iblis gagal. Sekarang kita lanjut ke 5b. Mengapa pada cobaan kedua Yesus diminta untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait suci? Matius 4 ayat 6. Silahkan yang mau menjawab Ibu-ibu. Kok sepi? Siapa yang mau jawab? Kalau tadi di level jasmani, sekarang di level apa? Mungkin Halo, saya coba jawab. silakan. Bu Eka, silakan. Ya. Eh, yang kedua, mengapa pencobaan kedua Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci? Karena ada tertulis kan apa? Saya lupa ayatnya, Bu. Kalau kau menjatuhkan diri, malaikat-malaikat akan menantang menantangnya gitu kan. Apa? Apa? Ada di ayat Menatang, berapa? menatang, ini, Menantang ya, menopang. Ya. menopang. Nah, Heeh. itu sepertinya mencobai Yesus untuk eh, kesombongannya gitu loh. Maksudnya eh, dari sisi manusiawinya dia mau nggak karena kan dia saya anak Allah gitu kan. Jadi dia mau nggak tuh kan aku jatuh juga pasti ada yang menantang gitu kan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak seperti itu gitu loh. Maka disinilah nampak bahwa Tuhan ini pribadi Kristus ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh eh, menjadi tolok ukur kita gitu loh bahwa kita tidak boleh juga mencobai Tuhan gitu. Dalam ranah ini adalah sepertinya yang kedua ini tentang mencobai Tuhan gitu. Itu sih dari saya. Ya. Ada lagi Ibu-ibu? Saya tampung dulu jawabannya. Ibu, saya mau Bu Ellen? coba Ya, uh, yang saya uh, ini menurut saya ya Bu ya. ya. Kalau ini jadi hubungan bait suci itu kan di atas di ujung ya, tempat tertinggi gitu ya. Jadi manusia itu kadangkala kalau sudah posisinya di atas gitu ya, mereka uh, kalau hubungannya dengan manusia bekerja berkarir gitu ya, begitu karir dia sudah sampai di pucuk pimpinan gitu, uh, dia bisa melakukan apapun dan kalau dia tergoda melakukan hal yang menyimpang gitu ya, dia akan merasa bahwa pasti di bawah-bawah saya ini anak-anak buah saya akan cover saya gitu, akan menolong saya gitu, sehingga saya tidak akan jatuh gitu. Nah itu yang saya barusan terlintas gitu ya menurut bahasa saya seperti itu gitu Ibu. Jadi Ya, iblis mencobai kita akan lebih kuat lagi ketika posisi kita sudah ada di atas gitu supaya uh, kayak kalau sekarang yang lagi populer lah ya, uh, melakukan ini para pimpinan melakukan korupsi gitu ya. Pasti ini anak-anak buahnya nggak akan mau ngaku gitu karena dia menjaga pimpinannya gitu. Itu yang bisa saya uh, berikan ilustrasinya gitu Bu. ya, ya. Makasih. Terima kasih. Jadi ini mengumpamakan dengan eh, kondisi kita saat ini ya.
Kalau udah punya kuasa, punya jabatan, akhirnya korupsi, seperti itu ya, jatuh ke dalam dosa, menyalahgunakan jabatan, seperti itu. Tadi Bu Eka berbicara mengenai hati, ya bisa. Jadi di sini iblis kembali menyerang identitas Yesus. Dia mengatakan lagi, jika engkau anak Allah. Nggak kapok-kapok kan? Tadi di yang pertama udah gagal, ini yang kedua dia coba lagi walaupun gagal. Jika engkau anak Allah, dia menyerang identitas lagi. Nah, iblis juga, nah kali ini iblis memakai firman, memakai eh, ayat dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Kita baca ya, Mazmur, ada yang mau bacakan? Mazmur 91, Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Terima kasih Bu Linda. Jadi tadi kan yang di cobaan pertama iblis nggak pakai ayat, tapi Yesus melawan dia dengan ayat, dengan pedang roh. Nah kali ini dia menyerang lagi identitas, tapi menggunakan pedang roh dari Mazmur 91 ini supaya dipikir ini rohani gitu kan. Nah Yesus kembali melawan iblis dengan pedang roh lagi dengan firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 16 dikatakan apa? Ulangan 6 bisa dibantu baca Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Amin. Ya, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai di masa. Masa dan Meriba ini peristiwa ketika Musa disuruh mengetuk batu satu kali, tapi Musa mengetuk dua kali, ya, mencobai Tuhan. Nah, iblis berharap jika Yesus digoncang identitasnya, maka Yesus akan berbangga diri, memperlihatkan kuasanya dengan menjatuhkan diri, dan ternyata gagal rencana iblis karena Yesus itu rendah hati, dia tidak sombong, ia tidak mau pamer. Ia datang ke dunia menjadi hamba yang melayani orang-orang berdosa. Nah, ini adalah serangan kedua di level jiwa. Jiwa itu tempatnya hati dan pikiran. Nah, segala eh, hati ini merupakan tempat lahirnya dosa, seperti misalnya tinggi hati, kesombongan, ya, dendam, tidak mau mengampuni. Nah, seperti itu. Jadi, iblis kalau menyerang hati, ini jelas kalah, karena Tuhan Yesus nggak ada yang kayak gitu. Tuhan Yesus itu kudus, ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Mengapa pada cobaan ketiga Yesus diminta untuk menyembah iblis? Matius 4 ayat 8 sampai 9. Silahkan Ibu-ibu. Ada Ibu Linda? Ibu Linda mau menjawab? Oh, enggak. Belum Bu lagi. Oh, Saya Bu, mungkin di sini silakan. iblis mau menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus. Seperti itu. Jadi memberikan semua kekuasaan dan ya dunia lah gitu. Jadi mau menguji. Ya, ya karena diperlihatkan Mm. kerajaan dunia ya. Ada lagi yang Hmm. lain? Ada lagi yang lain? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Saya Bu, Ya, Bu Eti. iblis ingin mencobai Tuhan Yesus, menawarkan dunia. Padahal dunia miliknya Tuhan. Dia Iya, songong, songong iya. iblis. Iblis itu sombong ya. Nggak tahu diri. Iya. Nggak tahu Pemilik diri. pemilik bumi dan langit ditawari dunia. Iya, terus Itu disuruh aja Bu. nyembah lagi. Disuruh nyembah lagi. Kan Ya kurang songong ajar itu. ya. Songong Bu, makasih Bu. Iya. Harus minta dijewer. Terus ada lagi ibu-ibu? Enggak, ini sekedar ini Ibu Lorita. Jadi Ya. begitulah ya. Kalau
manusia juga begitu ya. Kalau mau berbuat jahat terus dicecer, tetapi yang dia tidak sadar, yang dia cecer itu adalah yang mempunyai dunia ini sampai sampai apa itu namanya dia merasa sekali ini aku mau bilang dunia supaya setiap kali di sini kita lihat lagi di sini ayat 8 ini dia membawa lagi Tuhan ke gunung yang sangat tinggi. Semuanya bermotivasi yang tinggi gitu kan. Iya. Jadi dia tuh seolah-olah gini, ini tempat yang paling tinggi nih. Saya mau tahu dulu, kamu bagaimana sekarang? Ada nggak berubah hatimu ya? Karena ini yang paling tinggi. Adakah kamu mau menunjukkan kembali, mau menunjukkan di tempat yang rendah ataupun yang tinggi saya bisa? Padahal ternyata iblis salah kaprah yang terakhir ini bahwa dia menyatakan kerajaan, padahal kerajaannya adalah yang punya Yesus sendiri. Iya. Ibu Oke. Lorita. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Bagus-bagus semuanya Ibu-ibu. Jadi untuk yang ketiga, Ibu perhatikan kalimatnya ya. Di yang ketiga ini, iblis sudah tidak menyerang identitas Yesus. Dia tidak berkata, jika engkau anak Allah lagi. Tapi langsung meminta Yesus untuk sujud menyembah dia kalau dia menerima kerajaan dunia yang ditawarkan itu. Padahal sebenarnya iblis tahu Yesus itu anak Allah dan semua dunia itu miliknya. Tapi kenapa ini dia mencoba? Karena dia pikir ini Yesus lagi lapar-laparnya. Biasanya nih ibu-ibu ya, orang kalau lapar, nih ya, ini biologis aja. Orang kalau lapar itu mudah emosi. Entah mungkin ada hormon tertentu yang berhubungan antara perut dengan otak yang mengendalikan kontrol emosi. Orang bisa mudah emosi, orang tidak bisa berpikir jernih seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh iblis. Nah, karena iblis sudah dua kali gagal menyerang identitas Yesus, padahal Yesus tetap fokus pada tujuannya untuk turun ke dunia, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Nah, iblis berusaha untuk menyerangkan tujuan ini, supaya tujuannya nggak tercapai, yaitu dengan cara ditawarkan kerajaan dunia. Dan bahkan iblis minta supaya Yesus menyembah dia. Nah, ini serangan yang ketiga ini di level roh. Kita kita urutkan ya. Tadi cobaan pertama di level tubuh jasmani, cobaan kedua di level jiwa yaitu hati dan pikiran. Level ketiga ini level roh. Karena Tuhan meminta manusia menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, di sini Yesus kembali menyerang iblis dengan firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 13. Silahkan dibaca Ulangan 6 ayat 13. Ibu Linda mau baca? Ya, Ulangan 6 ayat 13. Begini firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Amin. Nah, Ibu-ibu, kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Joli. Silakan Ibu Joli. Iya, baik. Terima kasih. Wow, luar biasa ya hari ini kita ya dibuat berpikir. Tapi justru menjawab pertanyaan itu kita jadi ingat gitu ya. Iya. Kita jadi bisa mengingat apa namanya perjanjian lama dan baru terutama di Kejadian 4 sampai 6 dan Matius 3 sampai 4 sampai 6 gitu ya. Baik Ibu-ibu sebelum kita tutup ini Bu Eka ya. Bu Eka dia mau memperkenalkan yayasan barunya terkait dengan rehabilitasi. Nah, mungkin ibu-ibu yang punya saudara gitu, tetangga gitu ya, yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi bisa kontak ke Ibu Eka. Ibu Eka mau ini menjelaskan singkat mengenai rehabilitasinya, yayasannya Oke, maksud saya. Silakan. ya. Saya jelaskan singkat ya Ibu-ibu. Itu tadi apa link tentang bagaimana yayasan kami sudah saya share. Mungkin ini Bu Joli mau berbagi raya. Nah, di sini yayasan kita ini adalah Yayasan Sahabat Pemulihan Rumah Keluarga Indonesia. Nah, kebetulan di sini ada saya panggilnya KAV ya, KAV Regina ini salah satu tim kami dalam
yayasan tersebut. Nah, dari visi dan misi kami adalah visinya menjadi pusat pelayanan kasih yang memulihkan martabat dan kemandirian setiap individu dengan gangguan mental dan ketergantungan nafsa melalui rehabilitasi sosial berlandaskan nilai kemanusiaan. Kalau misinya menyelenggarakan rehabilitasi yang holistik bagi penyintas ketergantungan nafsa dan gangguan mental. Holistik di sini juga kami akan melakukan pendekatan secara rohani ya, Bapak Ibu-ibu. Yang kedua, memberdayakan individu dan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai kemandirian dan reintegrasi sosial. Yang ketiga, membangun kesadaran dan jejaring kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra strategis untuk mewujudkan lingkungan yang peduli akan bahaya nafsa. Jadi di samping kami melakukan rehabilitasi narkoba, kami juga mengadakan edukasi-edukasi tentang bahaya narkoba kepada sekolah-sekolah, kemudian gereja-gereja, juga komunitas masyarakat. Kita rencananya akan seperti itu, melakukan edukasi. Dan edukasi di sini kami menyatakan bahwa kami akan menggratiskan pada saat kami diundang gitu. Dan untuk biaya-biaya rehabilitasi nanti bisa dibaca di dalam company profile kami. Nah, di situ nanti akan ada kelas-kelasnya, ada A, B, C, dan tergantung dari kebutuhan. Juga kami akan mewawancara dulu pihak keluarga, kebutuhannya seperti apa untuk keluarga yang akan direhab gitu. Tentunya ada screening-screening yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kita di sini tujuannya adalah memanusiakan pecandu-pecandu narkoba. Karena pecandu narkoba ini kan kalau tidak tertangani dengan baik, itu mereka akan menjadi mengarah kepada gangguan kejiwaan. Nah, disinilah kami tergerak untuk itu sehingga kami membuat yayasan ini gitu loh untuk menolong para pecandu-pecandu narkoba. Karena saya juga searching di googling waktu itu bahwa di Asia Tenggara ini Indonesia adalah peringkat pertama ya gitu loh untuk pecandu narkoba. Jadi kami tergerak di situ untuk menolong pribadi-pribadi yang berkecanduan. Seperti itu ibu-ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ada yang mau bertanya sedikit, monggo. Silakan ibu-ibu. Tiba-tiba terbersit ya. Teringat, tetanggaku. Nah. Ya, boleh, boleh. Kami tempatnya di Jogja, ibu-ibu. Oh, Jadi ini di ada Sleman. yang mau tanya Bu Maria ya. Oh ya, gimana, Udah Bu? dijawab langsung. Tadi mau nanya lokasinya di mana, baru dibilang Jogja. Berarti kalau Di dari luar Gang. daerah itu lumayan ya? Oh, dari luar daerah kami bisa, Bu. Kami ada melakukan penjemputan juga untuk di luar daerah Jogja. Gitu. Atau mungkin yang pernah direhab di suatu tempat, ingin mungkin di sana merasa kurang tertangani dengan baik, bisa kami jemput juga untuk pindah ke tempat kami gitu. Gitu sih. Ada tetangga, ada saudara yang membutuhkan, monggo ibu-ibu silakan bisa hubungi kami. Gitu. Nanti saya lihat di websitenya aja untuk kontaknya di situ kan ada. Ada, Ada. nanti saya share ya Bu Maria ya. Ini Bu Maria terlambat loh datangnya. Oke. Kita sudah mau selesai, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak apa-apa ya. Iya, Mm-mm. baru Jadi bisa masuk. pakai WIB, karena memang ada 3 nampak di situ kan. Jadi mungkin ngelihatnya yang lain ada WIB, Wita dan Wit. Tidak apa-apa ya. Baik, ibu-ibu sebelumnya mungkin kenalan dulu yang baru-baru kita lihat ya. Tapi ibu-ibu udah kenal sama Bu Lorita ya? Saya khawatirnya nih ibu-ibu yang baru nih nggak familiar sama Bu Lorita. Bu Lorita ini orang lama banget. Ada yang nggak kenal nggak sama Bu Lorita? Bu Yersi ya? Bu Yersi belum kenal sama Bu Lorita kah? Belum, Kak Jolis.
Nah, padahal Bu Lorita ini orang lama, tapi nggak apa-apa, Bu Lorita kenalan aja lagi, Bu. Kalau Ibu mah kita udah kenal yang lama-lama, yang baru belum Saya familiar sama. diberikan saya Yersi. Kalau Bu Yer sih dia masuk setelah Bu Lorita nggak kelihatan. Saya juga belum kenal. Oh iya ya Bu Ellen juga ya. Oh ya udahlah Bu Lorita Kenalan Ibu. perkenalan ulang Bu Loh, Lorita. Bu Ellen, waktu saya masih online, masih ikut Zoom, ada Bu Ellen juga kok. Oh gitu ya. Ya, mungkin Saya nggak yang perhatikan jarang ya. kalau gitu ya. Saya udah tahu Bu Ellen, ada Bu Ellen. Bu Dede hari ini kebetulan nggak hadir ya. Dia Komsel kalau Kamis. Kebetulan, jadi ibu-ibu, perkenalkan saya Lorita. Saya kenal Bu Joli itu ketika mengikuti SPS dengan Pak Yohanes. Mungkin di sini juga banyak ya yang baru-baru juga dari SPS. Kemudian satu grup, satu kelas dengan Ibu Joli. Kemudian saya bergabung di grup ini. Dan ketika saya ditawari, saya tertarik banget, interest banget. Karena apa? Sebelumnya ketika saya mengikuti grup baca Alkitab, itu caranya di WA lapor. Jadi saya udah baca, terus lapor, dicentang-centang. Begitu seterusnya, sampai dapat sertifikat. Ada sertifikat beberapa kali dikirim. Nah, ketika Bu Joli menawarkan sistemnya, ini lebih bagus. Karena apa? Kita bertemu di Zoom, kemudian kita baca sama-sama. Jadi artinya memang sudah baca. Jadi nggak perlu dicentang-centang untuk lapor. Kan kita nggak tahu kejujuran orang nggak sama mungkin ya. Jadi kalau lebih fair kalau begini kita bertemu, kemudian kita baca, artinya memang udah sama-sama selesai membaca begitu. Kemudian saling sharing rema, saling mengenal, bahkan ada yang sudah kopi darat ya, Bu Joli ya. Nah, kemudian kenapa waktu itu saya mulai nggak aktif? Karena banyak, kebetulan lagi ada masalah di keluarga, adik saya sakit sampai meninggal, saya yang ngurus, yang nganter, karena kebetulan kan eh, apa namanya pisah dengan istri ya. Jadi yang ngurus akhirnya saya antar cuci darah 3 kali. Nah, kesibukan-kesibukan itu bolak-balik ke rumah sakit yang membuat saya nggak bisa full join di Zoom. Kemudian ditambah lagi ada masalah penggusuran kompleks ya sampai akhirnya itu saya ngurus juga dengan teman-teman di komplek untuk menghadapi SHS, bawa pengacara sampai ke tingkat Komdak. Komdak itu akhirnya kita gagal, kita nggak berhasil. Akhirnya yaudah kita tinggalkan komplek. Ketika kita nengok ke sana, rumah-rumah semua komplek udah rata. Ya kita nggak bisa melawan pemerintah dalam hal ini. Itu kan BUMN, milik BUMN ya. Jadi tapi ada saudara apa maksudnya tetangga yang masih mempertahankan rumahnya di jalur yang atas satu deret itu mereka bawa ke pengadilan sampai sekarang. Itu belum selesai kasusnya. Kalau kita yang di komplek tengahnya itu udah merelakan, udah melepaskan semua ya, karena memang itu kan rumah dinas, jadi harus dikembalikan ke pemilik seperti itu ibu-ibu. Nah, setelah semua urusan udah beres, nah saya udah ada waktu lagi untuk bergabung lagi di grup ini seperti itu. Iya, Itu itulah ibu-ibu. ibu-ibu ceritanya Bu Lorita ya. Untuk yang belum kenal, Bu Lorita memang orang lama. Dulu waktu masih berapa gitu ya. Welcome back Bu Lorita. Ya. Jadi bisa bareng kita. Ke Bu Ratna sekarang, Bu Ratna kenalan dulu. Biar nanti familiar kita semua Halo menjadi Bu, teman. ya, Ya, ya. Saya Ratna Bu, mohon dibimbing ya di kelas tinggal di pembacaan mana? Alkitabnya. Ibu Ratna tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Polri sih Bu, Pori. Tangerang. Ah, tuh. Yang tetanggaan dengan Tangerang. Welcome, ada Bu Ratna ya di Tangerang. Lalu Bu Sinta, Eda Sinta, masih di situ kah? Eda Sinta di unmute kalau mau ngomong. Ya. Ah, kenalan dulu. Hmm. Nama saya kenal Eda Joli, ada apa kami komunitas kami, jadi suka ketemu kami, jadi diajaklah saya untuk ikut baca Alkitab ini, jadi aku bersyukur bisa bertemu dengan ibu-ibu. Nama saya Sinta Arwan, asal saya dari Sumatera Utara, asli orang Batak. Tinggal saya sebenarnya menetapnya di Medan, tapi saya sukalah ke Jakarta.
Jadi, salam kenal lah buat semua saudara-saudaraku di dalam komunitas kita ini. Terima kasih. Ya, Salam kenal Bu tuh yang Ratna. tinggal di Jakarta tuh nanti kopdar-kopdar sama Eda Sinta ya. Bu Ave Iya. ya, sekarang Bu Ave Regina Rosari. Ibu Ave mungkin bisa kenalan? Boleh dong Ibu. Heeh. Shalom Ibu-Ibu. Ini saya Shalom. pakai kamera nggak nih? Buka aja biar kita familiar sama wajahnya. Aja. Em, Perkenalkan nama saya Ave Regina Rosari, tapi biasa dipanggil Regina. Saya domisilinya sekarang di Tangerang, kerja di Tangerang. Lalu dari kecil saya hampir nggak pernah baca Alkitab. Jadi sampai akhirnya tahun ini saya bilang sama mama saya kayak, "Ma, kayak saya pengen lebih mendalami Alkitab deh," gitu. Terus kebetulan karena yayasan panti baru di apa bentuk dan mama kenal sama Bu Eka, akhirnya eh, Bu Eka pernah ngajak mama untuk baca ini ya, membaca Alkitab, tapi mama malah kayak itu anak saya aja deh yang baca Alkitab gitu. Jadi ya seperti itu. Baik, Makasih Bu. terima kasih Ave. Selamat datang ya. Nanti saya minta kontaknya supaya saya bisa kasih link ya lewat Bu Eka ya. Supaya kasih link supaya bisa ikut bergabung membaca firman Tuhan bersama-sama. Terakhir Bu Maria. Bu Maria kenalan dulu. Bu Maria. Nah, langsung hang dia. Bu Maria mau kenalan di unmute? Di unmute, Bu. Masih mute itu. Oke, boleh. Oke, salam semuanya. Shalom. Shalom. Wah, freeze. Freeze. Freeze ya. Tapi nanti kalau kita doa, ibunya ngomong kenalan. Nah, Langsung ini dia. keluar. Oh ya, ya. Oke, silakan Bu Maria disambung. Langsung keluar sendiri tadi. Maaf, maaf. Ah, Halo, salam semuanya. Shalom. Shalom. Kedengeran Bu Maria. Halo? Udah bisa. Jaringannya jelek ya Bu Iya, Maria. halo, udah sambung. Sudah sambung. Sudah. Oke. Ya. Salam semuanya, salam kenal. Nama saya sih aslinya Nur Afni, cuman nama baptisnya kemarin ngambil Nur Maria Jevanya. Baru terima Yesus 1 tahun lebih ini. Saya pertama kenal Bu Julinya lewat TikTok ya waktu itu. Iya, Aku TikTok. hubungin langsung ke WA beliau untuk minta ikut ke kelas ini gitu. Cuman udah lumayan beberapa bulan ini off ya. Ya, off ikut karena ada permasalahan keluarga kemarin. Jadi sama yang kemarin itu akhirnya pisah. Oh. Pisah akhirnya sekarang cuman berdua sama si kecil aja. Oh, oke, oke. Sekarang baru apa ya? Baru dapat lagi kontak, nomornya saya ambil lagi. Nomor lama saya ambil lagi, bikin ulang lagi di Telkomsel, jadi baru bisa ngehubungin kontak-kontak lama gitu. Iya, Saya oke. kemarin sempat minta ke Bu Julinya untuk link Zoom-nya lagi karena mau ikut. Iya, Ibu Maria, kayaknya Bu Maria freeze. Nanti saya hubungi lagi pribadi ya Bu Maria ya. Selamat datang, selamat bergabung kembali Bu Maria. Nanti suatu hari bersaksi ya dengan kejadian yang kemarin. Baik Ibu-ibu, kita tutup ya pembacaan firman kita hari ini luar biasa dan terima kasih untuk semua ibu-ibu yang baru. Selamat datang, kita belajar bersama, berproses bersama, saling melengkapi bersama.
Untuk doa tutup, Ibu Lorita sekali lagi bisa menutup doa. Ya, baik. Mari ibu-ibu kita satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membahas firman-Mu dari Kejadian 4, 5, 6, dan Matius 3 dan 4. Kami bisa lebih mengenal Engkau ya Tuhan, bagaimana karakter-Mu, bagaimana karakter manusia yang berdosa, dan kami juga ya Tuhan tidak lepas dari salah. Kami juga perlu eh, terus-menerus dibasuh oleh kuasa darah-Mu, karena setiap hari tanpa kami sadari bisa kami jatuh, baik itu dalam dosa pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Tanpa kami sadari kami menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan menolong kami untuk mengingatkan kami kembali, karena Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kami itu yang selalu akan mengingatkan kami jika kami melakukan pelanggaran. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan memperlengkapi kami setiap hari dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu, dan juga Tuhan memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata rohani, supaya kami juga seperti Tuhan Yesus bisa mengalahkan setiap cobaan-cobaan yang dilakukan oleh iblis, baik itu serangan-serangan di level tubuh jasmani, di level jiwa, maupun di level roh. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan berikan kami istirahat tidur malam yang lelap, dan besok pagi Tuhan memberkati kami kembali dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.